Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Masih tetap sehat selalu ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi PKN, yaitu tema 1, indahnya keberagaman. Nah, di subtema 1 ini anak-anak kita akan belajar tentang persatuan di tengah keragaman. Keragaman di Indonesia adalah ciptaan Tuhan. Nah, keragaman menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Nah, anak-anak di sini ada bacaan yaitu tentang merayakan Hari Kemerdekaan di tengah keragaman. Yuk kita simak mendengarkan cerita berikut. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Kali ini sekolah akan mengadakan acara pementasan kesenian dari berbagai daerah. Made dan teman-teman berdiskusi untuk ikut memeriahkan acara tersebut. Mereka berencana menampilkan kesenian dari beberapa daerah. Akhirnya mereka sepakat untuk menampilkan tarian dan membawa makanan dari daerah masing-masing. Pada hari kemerdekaan, Made dan teman-teman menampilkan kesenian serta membawa makanan khas dari daerah mereka masing-masing. Seluruh warga sekolah dapat menikmati rangkaian acara perayaan dan makanan yang sangat beragam. Mereka membuat perayaan hari kemerdekaan di sekolah berlangsung meriah. Made dan teman-teman memang memiliki keragaman. Mereka berasal dari suku yang berbeda, serta memiliki kebudayaan yang berbeda. Secara fisik, warna kulit, rambut, tinggi badan, mereka pun berbeda-beda. Namun, mereka tetap bersatu agar tujuan mereka tercapai. Keragaman yang dimiliki oleh teman-teman merupakan sebuah keistimewaan yang mampu mempersatukan. Nah, demikian anak-anak sedikit cerita mengenai merayakan Hari Kemerdekaan di tengah keragaman. Nah, anak-anak, sekarang kita dapat mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, apa kesimpulannya? Adalah kita simak ya. Yang pertama, yaitu Made dan teman-teman hidup di tengah keragaman. Meskipun demikian, mereka selalu mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. Keragaman yang mereka miliki bukan halangan untuk bersatu, melainkan sebuah keistimewaan. Nah, lalu yang kedua, keragaman bukan halangan untuk melakukan suatu hal bersama-sama. Made dan teman-teman menyelesaikannya dengan cara berdiskusi. Mereka dapat menyatukan pendapat dan menerima hasil diskusi. Akhirnya, keragaman mereka dapat memberi manfaat. Ya. Lalu yang ketiga yaitu Made dan teman-teman merupakan contoh keragaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda, mereka tetap hidup berdampingan dengan baik. Oke anak-anak, seperti itu ya kesimpulannya. Nah, apa sih anak-anak pentingnya persatuan dan kesatuan? Nah, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Keragaman itu dapat menimbulkan perbedaan yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Kita perlu mengamalkannya di rumah dan sekolah. Mari kita perhatikan beberapa alasan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama yaitu menguatkan keluarga dan masyarakat. Tuh, yang kedua yaitu mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Tentu saja karena ada persatuan dan kesatuan, gotong royong, sehingga selesainya suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Lalu yang ketiga, memudahkan pencapaian tujuan bersama. Nah, tujuan bersama dapat mudah tercapai. Lalu nomor 4 yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Nah, itu tercipta ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Lalu yang kelima yaitu menciptakan kerukunan dan keharmonisan
dalam kehidupan. Nah, itu ya anak-anak ya, pentingnya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak bersatu, nah maka timbul berbagai hal buruk dalam kehidupan. Nah, berikut beberapa akibat jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama yaitu terjadi permusuhan ya, antar warga masyarakat. Tidak ada kerjasama ya antar warga masyarakat. Tidak ada rasa simpati antara warga masyarakat. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan suku atau golongan. Dan yang terakhir yaitu lingkungan menjadi kotor karena tidak mengikuti kegiatan kerja bakti. Itu anak-anak akibat dari tidak ada persatuan dan kesatuan. Keragaman yang ada di Indonesia bukan alasan untuk memecah belah persatuan, melainkan sebuah keistimewaan. Keragaman di Indonesia diikat oleh rasa persatuan dan kesatuan yang dipegang erat oleh seluruh warga negara. Nah, anak-anak, berikut merupakan sikap atau tindakan yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, bisa kalian baca dalam tabel berikut ya anak-anak ya. Yang di sebelah kiri itu contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan sebelah kanannya itu sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini bisa kalian rangkum sendiri nanti di catatan PKN. Oke, lanjut anak-anak. Kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, contohnya apa sih? Kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang pertama yaitu upacara bendera, anak-anak. Upacara bendera biasanya setiap hari Senin kita lakukan. Lalu yang kedua yaitu senam bersama. Nah, ini juga merupakan sikap persatuan dan kesatuan. Lalu kerja bakti di sekolah. Ini juga merupakan sikap persatuan dan kesatuan karena kita lakukan secara bersama-sama. Lalu piket kelas ya, piket kelas ini juga kita lakukan secara bersama-sama dengan regu atau anggota piket ya, tentu saja ya. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu senam bersama. Nah, senam bersama ini bisa kalian lakukan bersama keluarga ya anak-anak ya. Bisa kalian lakukan bersama keluarga. Lalu yang kedua yaitu kerja bakti. Ya, misalnya kerja bakti itu membersihkan rumah tuh, dan lain-lain. Lalu piket membersihkan rumah. Nah, piket membersihkan rumah ini juga mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Nah, itu saja anak-anak untuk materi PKN hari ini. Kalian bisa mencatat di buku PKN hal-hal penting apa saja yang sudah Pak Vicky sampaikan tadi. Dicatat di buku PKN ya. Jangan lupa nanti setelah mencatat difotokan lalu dikirim ke Google Classroom. Terima kasih, sampai ketemu besok. Tuhan memberkati.